The world is a vampire. Halo Gan, balik lagi di Kontrip, ngekonser sambil ngetrip. Di tahun 2025 ini, Smashing Pumpkins menggelar konser mereka yang berjudul Rock Invasion di beberapa kota di Asia dan Timur Tengah. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk menonton di Jakarta dan tidak di kota-kota lainnya. Kenapa? Berikut alasannya. Yang pertama, Busan. Mereka ini jadi headliner Busan Rock Festival 2025. Keren banget sih, gue sebenarnya pengen banget kesini. Soalnya vibes-nya festival gitu kan, outdoor, keren. Tapi masalahnya, headliner yang lainnya itu Suede. Dan gue udah pernah nonton nih di 90s Festival 2024 kemarin di Jakarta. Terus headliner yang lainnya juga, baby metal gitu. Awalnya saya pikir kayak VOB gitu ya, keren banget tuh VOB. Tapi ternyata enggak, jadinya wah 3 hari di Busan ya bakal susah juga sih perizinannya. Beribet banget nih lidah. Nah, untuk tiketnya sendiri itu kalau yang 1 hari itu 110.000 won atau sekitar 1.300.000-an rupiah. Yang 2 hari itu 176.000 won atau 2 jutaan ya. Dan yang full 3 hari itu 242.000 won atau sekitar 2,8 juta. Nah, kalau untuk tiket pesawatnya sendiri ya, itu sedikit banget direct flight dari Singapura ke Busan ya. Terus hotelnya juga ya, hotelnya juga yang di sekitaran venue-nya itu udah sold out. Waduh, parah. Jadi mesti nyari yang di luar agak jauh gitu. Jadi mesti mikirin transportnya juga tuh dari hotel ke venue. Jadi akhirnya tidak untuk Busan. Next. Nah, beres dari Busan tanggal 27, 2 hari berikutnya mereka terbang ke Manila di Filipina, yaitu tanggal 29 September. Jadi Manila ini adalah kota pertama di Asia Tenggara untuk konser Rock Invasion dari Smashing Pumpkins ini. Dari sisi flight ada berbagai macam pilihan dan waktunya juga beragam. Begitupun dengan hotel, dari bintang 1, 2 sampai yang bintang 5 juga tersedia. Dan dari sisi tiket itu dijual paling murah 1.900 peso atau sekitar 550.000 rupiah, sampai yang paling mahal kelas VIP dijual di harga 9.330 peso atau sekitar 2,7 juta rupiah. Jadi sebenarnya ini dari sisi logistik dan tiket bisa dipertimbangkan lah. Tapi pertimbangannya karena saya pribadi itu ya belum pernah ke Filipina, belum pernah ke Manila. Jadi dipertimbangkan tapi dengan catatan. Oke? Next. Okay, are you ready? วันนี้เราไปโจน rock กันนี้จ้าหลายแตด Kita rada terdistract sama tapi kurang lebihnya ini menggambarkan bahwa kota berikutnya adalah Bangkok di tanggal 1 Oktober 2025. Langsung cek tiket pesawat, kayaknya sih aman ya, mau berangkatnya Selasa malam sebelumnya atau pas yang Rabu paginya, banyak pilihannya. Dan hotel pun sama, di sekitaran lokasi venue-nya banyak pilihan. Untuk tiketnya sendiri dia ada 3 kelas ya. Untuk yang paling murah itu dia dijual 4.100 baht atau sekitar 2 jutaan lah ya. Dan yang paling mahalnya itu di 6.100 baht atau sekitar 3.100.000 rupiah. Kembali ke laptop, lanjut tanggal 3 Oktober hari Jumatnya langsung mereka show di Jakarta di J Expo Kemayoran.
Flight gak masalah, banyak, dan waktunya juga banyak, dan hotel bisa nebeng. Untuk tiketnya ada beberapa kategori, dari yang paling murah yaitu kategori 3 di harga 1.150.000 sampai kelas VIP di harga 2.500.000 belum termasuk pajak. Dan akhirnya hari Minggu tanggal 5 Oktober mereka main di Singapura dalam rangka pagelaran F1 Night Race. Nah, seperti itu kan. Dan di Singapura ini kalau yang saya lihat itu tiketnya yang paling mahal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nih saya kasih lihat ya, tuh lihat udah ribuan dolar gitu kan. Dan ini kelas yang paling murah, $188. Tapi $188 itu di hari Jumat. Sementara itu mainnya itu di hari Minggu, jadi $448 dan itu sudah sold out. Jadi misalnya Agan berhasil beli yang hari Minggu $448 itu sekitar 5,7 juta rupiah ya. Dan kalau misalnya Agan beli yang langsung 3 hari gitu, Jumat, Sabtu, Minggu, itu harganya 638 di harga 8.150.000-an. Nangis dompet kan. Tapi ini ada tapinya nih kan. Yang di Singapura itu kan emang dia agenda utamanya itu balapan Formula 1. Jadi kalau misalnya Agan suka nonton Formula 1 atau balapan gitu ya mungkin masih tetap worth it. Tapi kalau misalnya Agan ngincer musiknya aja, konsernya aja, ya tinggal dihitung-hitung aja. Misalnya di hari pertama headlinernya siapa, di hari kedua siapa, di hari ketiga siapa. Nah itu worth it apa enggak. Tapi ini ada tapinya lagi nih kan. Mereka mainnya itu panggung utamanya itu setelah balapan selesai. Jadi kalau race-nya udah selesai baru mereka manggung. Dan tahun ini juga ada artis Indonesia yang diundang itu Putri Aryani ya. Jadi kalau tahun lalu itu yang diundang itu VOB, Voice of Baceprot. Jadi Jumatnya kalau nggak salah mereka main di F1 tahun lalu, terus Sabtunya itu main di ini Pesta Pora. Ada videonya di channel saya kan. Untuk yang di Busan itu sebenarnya experience-nya itu lebih ini ya, soalnya kan dia festival 3 hari. Makanya yang di Jepang itu nggak dimasukin sebagai pertimbangan karena yang di Busan itu festival 3 hari gitu. Cuman karena headlinernya satu Suede itu udah pernah nonton dan yang Baby Metal nggak jelas, terus yang ngisi yang lainnya juga nggak paham, jadi ya ongkos berat di hotel gitu. Terus untuk yang Filipina budgetnya mungkin kurang lebih oke, cuman ya belum pernah ke sana, jadi ya agak gimana gitu. Yang Bangkok oke, maksudnya budgetnya masuk, tapi masih ada tapinya nih Gan. Di Bangkok ini show-nya itu hari Rebo, nah jadi agak rumit nih buat izin cutinya. Terus yang Singapura, wah nggak deh, maksudnya dengan harga segitu itu bisa sekalian jalan-jalan ke Bangkok atau ke Jakarta gitu. Nah untuk yang Jakarta ya bisa sekalian pulang gitu. Jadi makanya diputuskan saya ke Jakarta aja nonton Smashing Pumpkin di Jakarta. Oke, saya sekarang udah nyampe di Terminal 1 Changi. Kita check-in dulu dan sampai ketemu di Jakarta.